Oke guys, kembali lagi di channelnya Triharta Yuda. Kali ini saya mau menjelaskan tentang trafo step down ini dari sisi PLN ini. Mari kita mulai videonya. Di sini sebelum saya jelaskan, saya melakukan pekerjaan rotasi trafo atau penggantian trafo dari 100 kVA ke 160 kVA. Bahwasanya menurut data pengukuran gardu pada saat trafo 100 kVA itu sudah bebannya terlalu banyak, hampir overload atau sudah lebih dari overload. Maka dari itu kita ganti ke 160 kVA, kita besarkan lagi kapasitas trafonya. Untuk pengkabelan atau apa aja sih yang di dalam trafo itu, di fungsi-fungsinya yang di trafo itu nanti saya akan jelaskan secara singkat ya guys ya. Tonton terus sampai akhir, jangan di skip agar tidak ada salah paham. Saya pekerjaan rotasi trafo ini menggunakan mobil kren, dibantu mobil kren untuk menaikkan trafo tersebut. Dan trafo ini kapasitasnya 160 kVA ya guys, step down. Yang di atas tiang di ujungnya itu tegangan 20 kV ya guys ya. Kita padam sebatas CO trafo tersebut. Oke, pekerjaan selesai. Kita lanjut untuk penjelasan tentang trafo itu, trafo step down. Mari kita lihat trafo step down ini. Trafo step down ini banyak bentuk-bentuk dan apa sih kegunaannya itu. Mari kita jelaskan. Yang ini adalah namanya arcing horn atau busur api. Fungsinya ini untuk membuang arus lebih atau tegangan lebih dari sambaran petir maupun dari sisi TM nya. Dia akan memercikan api ke besi bawahnya itu guys. Lalu ini adalah bushing primer. Bushing primer ini seperti isolator, namun bushing ini dalamnya ini berlubang agar bisa dilewati oleh kabel 20 kV. Dan bushing ini fungsinya untuk mensekat dari sisi atas ke dalam trafo. Dalam trafo ini ada minyak oli dan lilitan. Lalu ini adalah bushing sekunder yang sudah diturunkan tegangannya dari 20 kV tadi ke 220 atau ke 400 volt 3 pas. Lalu di sisi kirinya itu, dari sisi kiri pertama adalah netral, lalu OVW atau pas 1, pas 2 dan pas 3. Lalu kita lanjut ini error guys. Oke, ini mohon maaf tadi lama, agak error sedikit. Dan ini di sebelah netral itu adalah baut grounding dari bodi trafo itu. Lalu di sini adalah tab atau untuk menaikkan tegangan sekundernya. Kalau misalnya tegangan sekundernya kurang besar, bisa dinaikkan ke tab ini. Tab ini macam-macam, ada yang 1 sampai 5, ada juga yang 1 sampai 7. Dan misal di sisi sekunder tegangannya kurang besar 200 volt, bisa kita naikkan lagi ke tab 2 ataupun ke tab 3 agar mencapai tegangan 220 volt.
Lalu di sini adalah kuping kita nyebutnya di lapangan itu kuping ya guys, nggak tahu kalau bahasa tekniknya. Ini untuk menjaga agar trafo itu tidak bergeser di atas tiang tersebut, karena pada saat beroperasi trafo itu berdengung. Jadi alangkah baiknya kita ikat ke tiang agar tidak menggeser trafonya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di trafo tersebut terdapat sirip-sirip. Di dalam sirip ini dan di dalam trafo ini terdapat minyak atau oli trafo. Oli trafo itu bukan seperti oli-oli motor biasa ya guys. Sebelum oli dimasukkan ke trafo ini juga dites untuk tahanan isolasinya, karena di dalam trafo ini terdapat tegangan 20 kV yang tidak boleh terlalu dekat ataupun tempelan dengan sisi pas yang lainnya. Jadi direndam oleh oli trafo sebagai pendingin dan sebagai tahanan isolasi dari sisi-sisi kabel yang lain. Oke, ini di gudang perbaikan trafo, tempat perbaikan trafo. Dan ini di dalam trafo tadi kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Namun ini bukan trafo yang tadi ya guys. Dan ini adalah primer dan ini sekunder, ada netral, UVW. Dan ini daleman trafonya seperti ini. Ini lilitan tembaga ya guys. Trafo ini adalah trafo 100 kVA. Terdapat banyak lilitannya guys. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan singkat saya guys. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar, karena durasinya sudah panjang ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.